Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, hai Kang dan Yayu semua. Selamat datang di channel YouTube Ika Dharma Ayuin. Oke, di episode kali ini, di episode Q&A atau question and answer kali ini, kita bakal kedatangan tamu atau bintang tamu yang sangat humble, cantik, banyak yang suka dan punya positive vibes. Oke, daripada kita lama-lama, langsung aja kita sambut. Ini dia, kita panggil ya, Yayu Mega Rahmalia. Halo Yayu Mega. Halo Yu Ade, apa kabar? Aduh, alhamdulillah baik nih. Yayu Mega sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah baik banget Yu Ade. Baik banget. Kalau boleh tahu nih, akhir-akhir ini lagi sibuk ngapain aja sih? Punya kegiatan apa aja? Karena kita semua kepo, ya nggak sih? Oh, oke baik. Akhir-akhir ini ya Yu Ade, alhamdulillah sih lagi nggak sibuk-sibuk Oh, amat. nggak sibuk-sibuk amat. Iya, jadi pengangguran aja. Ya gitu ya. Pengacara ya, pengangguran banyak acara gitu. Bener-bener. Ngomongnya tuh nggak sibuk, nganggur terus padahal job di mana-mana guys. Jangan percaya ya. Bisa aja Yu Ade kayak gini. Jadi gimana nih? Udah siap belum buat menjawab pertanyaan-pertanyaan dari followers Ika Dharma Ayu? Sebenarnya siap nggak siap? Ya? Aduh, Cuma gimana dong? Karena- Narasumber kita nggak siap gimana? karena ini permintaan yang sangat ya merupakan terhormat sih kalau Oh, buat saya pribadi gitu kan. Jadi bener. ya aku siap. Aku siap. Apalagi melihat hostnya yang begitu begitu ini kan. Suka kayak gitu ya Mega tuh. Tapi daripada kita lama-lama nih, mending kita langsung masuk aja ke sesi tanya jawabnya. Karena aduh ini ya, ini di handphone aku nih udah banyak banget pertanyaan dari followers Ika Dharma Ayu dari Instagram. Jadi kemarin itu ya Yu, aku tuh udah bikin, atau kita ya dari bidang kominfo nih udah bikin pamflet dan question box gitu di Instagram story-nya Ika Dharma Ayuin. Jadi di sini udah banyak banget yang nanya dan udah aku screenshot. Jadi nanti bakal aku tanyain satu persatu sama Yu. Aduh, pertanyaannya jangan yang tegang-tegang ya. Ini pertanyaannya bukan pertanyaan matematika ya yang harus mikir pusing gitu. Saya udah lumayan pusing ini mikirin UAS juga ya Yu Ade. Bener. Kalau di UIN sendiri sebenarnya minggu-minggu ini sama minggu depan itu minggu-minggunya UAS gitu. Iya, Jadi bener. ada yang udah mulai dari sekarang, ada yang sekarang itu namanya minggu tenang. Oh iya, Minggu tenang. Enak berarti ya yang udah minggu tenang kayak gini. Jadi ada yang udah ngasih tugas banyak gitu kan. Kalau Yu Mega sendiri di kampusnya gimana? Oh, Udah banyak tugasnya? Udah mulai ini sih Yu Ade, udah banyak. Terus sekarang juga lagi udah mulai UAS juga. Oh, udah ada. Oh, gitu. Soalnya beda-beda, guys. Ada yang udah mulai, ada yang belum, ada yang udah ngasih tugas, kayak gitulah. Pokoknya macam-macam. Oke. Kita langsung aja nih masuk ke pertanyaan pertama. Aduh, Kenapa aku deg-degan ya? pertanyaannya jangan yang serius-serius ya. Oke. Ini ada pertanyaan dari Hildainis. Halo Hildainis. Nih, katanya mau nanya pilih coklat atau keju? Aduh, dalam tujuan apa nih nanya coklat dan keju? Kayaknya Hilda? nih ya, kayaknya mau dikirimin. Oh, mau dikirimin Dikirimin ya, martabak Hilda? ya. Tahu aja kesukaannya. Oke, terima kasih ya kepada Hilda yang sudah bertanya di info akan diriku ini. Pilihannya ya, dikasih dua pilihan antara Keju sama coklat. coklat dan keju. Nah, kalau misalkan dikasih dua pilihan kan harus milih salah satu ya. Bener banget. Kalau misalkan antara dua itu, kalau aku pribadi Ya, lebih milih ke coklat sih. coklat berarti. Iya, lebih milih ke Yang coklat selain manis dan emang ya coklat bagi aku pribadi Ya. punya Aduh, sendiri. Aduh, aku jadi kepo deh, pengen. Aduh, udah nanti aja ya. Ya antara coklat dan keju, kalau aku lebih memilih keju. Keju Coklat. coklat. Nah, jadi buat Hilda nih, kalau mau ngirimin gift ya. gift harus ada yang berbau coklat gitu. Mungkin dia tuh mau ngirimin martabak manis gitu. Sepertinya. Bingung kayaknya. Aduh, Yu Mega nih suka coklat apa suka keju sih sebenarnya itu. Takut salah, nanti nggak dimakan. Tapi tenang aja, kalau mau ngirim sesuatu ke Yu Mega pasti dimakan lah makanan. Semuanya. Jadi gitu ya. Tapi kalau nanya ke aku,
Suka coklat apa keju gitu? Suka semuanya. Aku suka semuanya. Nah, Aku itu. suka semuanya, tapi sebenarnya aku lebih condong ke keju sih karena aku suka yang agak asin-asin. iya kayak gitu, creamy Bumbu kayak gitu. ya, Suka seperti kehidupan. Aduh, bener banget. Jadi untuk Hilda, siapa tadi teh namanya deh? Hilda Inis, Yumega lebih suka coklat. Oke, itu pertanyaan yang pertama teman-teman. Kita bakal lanjut ke pertanyaan yang kedua nih. Oke, aku bacain pertanyaan dari. Aduh, udah duduk Aduh, gini. kok aku yang deg-degan lagi? Padahal kan aku yang nanya gitu, bukan aku yang jawab. Kan saya yang jawab harusnya. Aduh. Bener. Ini ada pertanyaan dari @jessica_fantastika. Katanya mau nanya nih, bagi tips rahasia jadi strong woman-nya dong Yayu. Aduh, Dalam branding banget Yayu ya. tuh strong woman gitu, gila sih. Ya ampun. Aku ngerasa hebat banget bisa satu frame sama perempuan yang strong gitu loh di video kali ini. Ya ampun, kalian tuh Tips sebenarnya gimana katanya? iya. Sebenarnya kalian itu terlalu berlebihan Aduh. menilai aku kayak gini ya. Betul. Kayak strong, Merendah dia tuh guys. kayak strong woman, Hmm. terus kayak positive vibes, kayak full smile. Apa sih kalian tuh kan terlalu berlebihan menilai Terlalu aku berlebihan. kayak gitu sih. Tapi tadi minta tips ya Tips. untuk Jessica ya. Ya. Itu Yuyu Jessica, tips strong woman. Dari aku pribadi gitu Iya, ya, yuk. iya. Adek, ya strong woman tuh apa ya, aku juga bingung gitu. Emang aku kelihatannya sestrong apa gitu sampai orang-orang membrandingnya bahwa aku ini Strong. ya sestrong itu, padahal ya aku seperti manusia pada umumnya dan wanita pada umumnya yang emang lebih condong memiliki hati yang sensitif gitu ya. Oh iya. Hati yang sensitif dan Ada bisa rasa dibilang rapuhnya. ada gitu. rapuhnya. Hmm. Terus ya bisa dibilang juga walaupun sesangar ini dan secuek ini kelihatannya, ya hatinya masih pink-pink juga. Kiowa gitu. Ya kayak gitu. Jadi Tipsnya. sedikit tipsnya ya. Oke. gini aja. Sedikit tips untuk menjadi wanita strong woman. Strong woman lah. Iya, strong woman lah ya. Strong woman sama aja wanita dan woman tuh. Iya, oke. Aku yang salah, maaf guys. Jadi cukup jangan terlalu menggantungkan diri kepada orang lain. Oke, satu itu. Jangan, Ada lagi nggak? jangan menggantungkan diri kepada orang lain. Terus ya ini sebenarnya baik atau enggak ya buat kalian, tapi kalau aku pribadi kayak gitu. Jadi kalau misalkan aku sendiri bisa melakukan itu, ya udah lakukan sendiri, jangan melulu minta bantuan ke orang lain. Padahal itu salah sih sebenarnya ya. Kalau misalnya kita sekiranya butuh bantuan orang lain, ya maka minta bantuan gitu. Tapi kalau bagi aku pribadi gitu, utamain mandiri dan jangan, kalau bisa nih ya, jangan merepotkan orang lain. Kayak gitu aku Oke. emang iya sih ya. Tapi benar sih, jangan sampai kita tuh menggantungkan diri kepada orang lain, apalagi nih menggantungkan kebahagiaan kita ke orang lain. Aduh, Itu berat susah banget sih ya. Karena gimana coba kamu pikirin ya, Yayu Mega pikirin nih, kalau aku menggantungkan kebahagiaan aku ke orang lain, terus orang lain itu pergi ninggalin aku, gimana cara aku buat bahagia gitu kan ya? Sih, kalau misalkan terlalu bergantung itu, kalau misalnya seseorang itu hilang, jadi kayak ada bagian hidup kita yang Ikut hilang hilang. juga. Aduh, Nah, bener banget. harus siap. Harus siap gitu. Tapi bagus tadi tipsnya itu harus jadi perempuan yang mandiri. Jangan dikit-dikit minta tolong gitu. Tapi sebenarnya balik lagi ya, kalau aku pribadi balik lagi ke orangnya gitu. Kalau emang orangnya lebih nyaman untuk melakukan sendiri gitu, ya udah nggak apa-apa kayak gitu sih. Kalau emang nggak kuat, nggak usah dipaksain, karena kita sadar kita itu manusia punya batasan gitu. Dan butuh orang butuh lain. orang lain, jadi jangan sombong ya guys. Aduh. Jadi itu tipsnya ya buat Tapi tetap kembali ke diri masing-masing. Oke, itu dia tips dari Yumega ya. Tadi kan pertanyaan dari @jessica_fantastika. Oh, jadi itu jawabannya ya. Ya ampun, kalian tuh ya terlalu berlebihan menilai aku yang kayak gini. Tapi berarti kamu keren, brandingnya bagus gitu. Karena ada loh orang-orang di luar sana
yang emang dia tuh nggak melakukan kesalahan pun ya nggak disukain sama orang gitu karena brandingnya jelek. Ya ampun, itu lebih sakit sih sebenarnya. Iya, kayak gitu ya. Kita bakal lanjut ke pertanyaan yang ketiga berarti. Aduh, Ketiga, ini ada, aduh, aduh, kenapa ya setiap masuk ke pertanyaan tuh selalu dagdik. soalnya kayak surprise gitu loh. Iya. Pertanyaan dari @Raffi_Rizkila. Katanya gini, tetehnya jomblo nggak nih? Aduh, pertanyaannya Gimana ini? cukup sulit untuk dijawab ya. Aduh, kenapa nih? Enggak sih, enggak cukup sulit. Ada hati yang dijaga atau gimana nih? Ada berapa hati yang dijaga? Aduh, astagfirullah, enggak. Gimana? Apa jawabannya? Masih jomblo nggak? Kang Raffi ya tadi tuh. Raffi. Untuk pertanyaannya masih jomblo ya Iya. atau enggak? Mhm. Untuk saat ini dan semoga untuk seterusnya Amin. Apa tuh? udah ada seseorang yang mengisi kekosongan di Aduh, aduh. Udah ada kekasih hati nih Kang Raffi Yayu Meganya. Tapi nggak apa-apa Kang Raffi. Aku mau memberikan semangat untuk Kang Raffi karena sebelum janur kuning melengkung jangan sampai menyerah. Kejar aja Yayu Meganya. Jadi masih Tikung. bisa ditikung gitu Iya. ya Allah. Tikung aja kekasih yang sekarangnya nih. Kalau bisa nikungnya di Sepertiga malam ya Sujud. Allah. di sepertiga malam. Kayak idola aku berarti ya. Siapa tuh kalau boleh tahu? Ray Buayang itu loh. Oh, Ray ya. Gitu loh. Dia naklukin hati istrinya dengan Dengan sholat tahajud. Subhanallah. Jadi dikasih tips kayak gitu ya. Iya, ini tips dan saran dari aku ya. Tikung aja, nggak apa-apa sebelum sah mah. Nggak ada tuh kepemilikan sepenuhnya. Tapi untuk saat ini Yumeganya udah ada yang punya, jadi udah nggak jomblo lagi gitu Ini ya. pertanyaannya random banget ya. Random banget ya, tadi ada yang nanya coklat apa keju, Keju sekarang terus jomblo sekarang atau jomblo atau enggak? enggak. Emang kelihatannya aku seperti apa? Kelihatannya jomblo. Gimana ya? Mau nanya ke aku nggak? Nggak usah ya, nggak usah. Aduh gimana sih Nggak ya? usah deh, nggak usah. Karena ini spesial untuk sesinya ya Yumega. Jadi kita nanya ke Yumega aja, nggak usah nanya ke aku. Oke, itu pertanyaan dari Kang Raffi_Rizkila. Jadi seperti itu ya, kita cukup jadi best friend aja. Oke, kita berteman aja. Pokoknya tips dari aku itu. Ingat ya, dicatat. Ajakin ngopi juga, barangkali dari situ timbul percikan-percikan Aduh, ini perasaan dikasih gitu. kisi-kisi ya malah. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Itu dari @Mpani R. Oh, Ini pertanyaannya Oh. itu, ini gimana ya bacanya? Mpani. Gitu. Yayu Yayu Mpani ya, Mpani. Katanya mau nanya gini. Sebenarnya ini masih ada korelasinya loh sama pertanyaan tadi. Aduh, kenapa Aduh. ya? ini Yayu Hani. Ini ada korelasinya, masih ada Jangan-jangan ini ya best friendnya si best friend Raffi. si Raffi nih. Jangan-jangan ini nanyanya gini. Sebenarnya kekasih kamu yang sekarang itu tipe kamu bukan sih? Aduh, WK di sini. Kenapa? Gimana nih? Terus Aku juga kepo sih soalnya. enggak, kenapa nanyanya tuh tentang berkaitan dengan hati semua gitu ya? Aduh, kalian gimana ini sih kalian ada nih? aja. Tapi sebegitu keponya loh followers Ika Dharma Ayu tuh sama Yayu. Sampai hal yang perihal percintaan pun dipertanyakan gitu loh. Ya ampun, ada. Gimana? Tipe kamu bukan sih yang sekarang tuh? Aduh, oke. Untuk sekarang ya, tipe aku atau bukan? Sebenarnya ya termasuk tipe aku juga gitu kan. Terus ini aja sih, kembali lagi karena kita ini manusia, Iya, tidak bisa luput dari kesalahan. dan kekurangan. Betul. Jadi ya kita saling melengkapi aja sih. Saling melengkapi. Jadi ya saling melengkapi, soalnya kenapa? Kalau misalkan kita terus-terusan menuntut dan mencari seseorang yang sempurna Betul. dan kayak tipe ideal yang aku pengen banget, itu tuh ya nggak ada, tidak Ada. ada.
manusia tuh nggak ada yang bener-bener sempurna. Kayak misalkan aku idealnya ini itu banyak lah idealnya, dan itu tuh kalau misalnya kita terus-terusan menuntut kesempurnaan itu ya nggak bakal ada ujungnya, nggak bakal ketemu ya nggak sama bakal ketemu. Jadi hati. tipsnya ya kayak gitu, kudu saling menerima dan saling melengkapi aja. Namun ya untuk sekarang itu tipenya untuk berarti. yang sekarang itu ya bisa dibilang tipe ya Yumega. ya tipe aku juga. Terus Hah? dan aku rasa ya salah satu orang yang melengkapi aku yang seperti ini. Aduh, sweet banget sih, Kilbo. Kayak gitu banget yang seperti ini. Iya, berarti untuk yang sekarang nih, ya You at Empany Air itu tipenya Yumega. Sebenarnya tipenya Yumega itu apa sih? Korek dikit nggak apa-apa kali ya guys. Aduh, Tipenya tuh yang kayak gimana? tipe aku yang jangan banyak-banyak, dua aja Oh ya. boleh. Dua aja. Yang pertama ya dewasa. Dewasa. Jadi kenapa memilih dewasa? Karena ya agar bisa melengkapi aku yang masih kayak anak kecil gini loh Ibu. Walaupun emang orang-orang membrandingnya aku ini strong dan mandiri, ya aku juga ya masih ada lah yang kayak anak kecil, perlu diperhatiin, perlu dimengerti kayak gitu. Jadi yang pertama dewasa. Dewasa. Terus yang kedua Apa ini tuh? sih Aku jadi kepo. yang penting ngerti tentang agama. Ngerti sama agama, harus punya bekal agama, pengetahuan agama yang kuat. Karena apa tuh? Karena ya agar bisa Membuat kita membuat dan membawa kita gitu. ke jalan yang lebih baik lah ya. minimal saling mengingatkan. saling gitu. mengingatkan dan menegur ketika kita salah. Bener banget. Karena kadang nih ya Yuk, kita tuh mau cari pasangan tuh bukan pasangan yang sempurna banget gitu. Karena kita juga pasti pengen gitu belajar dari pasangan kita, kayak belajar untuk ketika dia salah kita yang ngingetin, Iya, ketika betul. kita yang salah pasangan kita yang ngingetin gitu, dan saling belajar lah, saling mengisi satu sama lain. Nah, tujuannya itu sih Ya tujuannya itu. sebenarnya. Jadi tadi ya dua tipe, Sedikit bocoran aja. sedikit bocoran aja Dua. deh. Ada dua tipe tadi yang tipenya Yumega banget gitu, yang punya bakal agama sama dewasa. Sebenarnya masih banyak sih, cuma ya itu kalau misalnya pengen Yalah, tahu disepil dikit-dikit aja. ini aja, jangan lupa follow aja IG-nya. Boleh. Kalau yang pengen tahu Instagramnya Yumega nanti ada di sini nih. Namanya apa yuk? @bumega Octavi. Oke. Jadi itu jangan lupa di follow ya. Nanti kalau ada yang mau follow, mau di follow back enggak nih? Di follow back dong pasti. Di follow back, pasti. Kalau misalkan nggak di follow back, DM aja. DM aja. DM aja. Oke, itu pertanyaan yang keberapa ya tadi teh? Lupa aku. Saking banyaknya ya. Ini Ini ada berapa aku lagi sampai nih? Scroll ini. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang selanjutnya itu dari @fahmi_bayu15. Nih, pertanyaannya kayak gini. Jimin atau Taehyung? Random banget sih ini pertanyaannya. Kalau Tapi kakak- sebelumnya aku mau nanya nih sama Yumega. Yumega sendiri suka K-pop atau drakor? Kalau dari pilihan dua itu ya, kalau aku sih lebih cenderung dan lebih suka ke drakor sih. Lebih ke drakor. Kenapa? Karena ya dari drakor itu kita banyak pelajaran yang dapat diambil sih. Benar. Soalnya selain dari drakor ini ya tidak membosankan, Tidak membosankan. dan episodenya itu ya enggak banyak-banyak, dan dari sukanya yang dikit-dikit gitu. dikit drakornya. tapi bermakna. Iya, Gitu. betul. Terus di drakor juga kayak misalkan apa yang kita mau tuh ada semua di situ. Kayak misalkan tentang hukum ada, Iya. tentang negara ada, Hmm. tentang sejarah ada, tentang romantis, tentang Ada. action, semuanya ada di drakor. Aduh. Jadi buat kalian yang suka mikir dan ngasih kayak apa sih, suka nonton orang yang kayak operasi plastik lah ya. Oh, iya. Haters tuh suka Haters kayak banget gitu kayak ya. Cowok-cowok yang pakai make up gitu, padahal ya kalian nggak Tinggal usah ambil. menjudge kayak gitu kan. Coba dulu, jangan menjudge sebelum Ya tahu gitu Tahu. kan. Kalau belum nonton jangan dulu ngejudge kayak gitulah. Pokoknya apapun yang kita tonton, apapun yang kita lihat gitu, coba ambil baiknya, buang buruknya. Buruknya. Karena
ya balik lagi kan ya ke orangnya masing-masing gitu kan. Ada yang ngelihatnya ya apaan sih Korea bla 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 kayak gitu, ya apaan sih. Ada juga yang fanatik banget sampai ada orang yang ngekritik atau komen apapun sampai dia tuh orang yang merasa paling sakit hati gitu. Jadi yang wajar-wajar aja. Wajar-wajar aja. Jadi tadi Jimin atau Taehyung? Lebih suka ke ini, pilihannya lumayan berat sih Karena emang sama-sama dua-duanya cakep dan emang bener-bener suka sih. Salah satu boy band Korea yang aku suka tuh emang BTS, si ARMY gitu ya kan. ARMY, oke. Terus kalau misalkan dari dua pilihan itu aku lebih cenderung ke Jimin sih. Jimin, oke. Jadi itu ya jawabannya. Karena- Fahmi Bayu 15. Karena Jimin itu selain orang yang multi talent, terus juga ya punya vibes-nya tuh positif banget sih, multi talent, fashionable, Fashionable. terus ya pokoknya bagus lah Jimin itu. Tapi pernah gak sih aku mau tanya deh ke Yomega, Ketemu gak sih kayak enggak maksudnya sampai mikirin, sampai Halu. berangan-angan Ya. gitu loh. Aduh gimana ya aku sama Jimin kayak gitu, apa cuman dia suka aja, sekedar suka, sekedar kagum tanpa berhalu-halu kayak gitu loh. Kalau untuk berhalu-halu dan terlalu mikirin idola kayak gitu sih enggak sih ya, Iya. cukup kayak mengidolakan aja. Kalau misalnya menghalu kayak aku gimana ya pengen ketemu, pengen ya setidaknya bersapa lah. Iya, Enggak sih bersapa. kalau misalnya kayak gitu, cuma ya harapannya mah pengen ketemu. Cuma Pengen kalau mah misalkan pengen, berhalu-halu ya enggak sih, Enggak. Oke. Berarti masih aman lah ya. masih aman. Masih aman. Tapi nggak apa-apa sih, itu mah urusan masing-masing ya, mau halu mau apa, bukan urusan kita gitu kan. Betul banget. Jadi jawabannya itu ya Kang Fahmi. Kang Fahmi, jawabannya itu Fahmi. Jimin. Oke, jadi apa tuh kalau aku nggak tahu namanya apa ya, yang kalau kita fansnya ini terus ada kayak card gitu loh. Album. Ada album kayak gitu. Kamu punya nggak? Aduh, semoga doakan saja ya. Nah, kode aja ke Kang Fahminya nih. Soalnya kemarin ada nih yang baru, cuma aduh harganya lumayan lah. Lumayan ya, masih nabung. Jadi buat Kang Fahmi kenapa nanya kayak gitu, mungkin mau ngasih gift gitu Ngasih gift. ke Yumega. Tapi kemarin itu ya yuk Gimana? sempet cerita aja sih. Oke, boleh. Kemarin kan ada album tuh, ada album yang baru bener-bener kan. Dan itu tuh harganya sangat murah sih, dan pengen beli itu tuh ya nabungnya sangat lama banget gitu kan. Jadi kalau misalkan mau ngasih gift album ya bolehlah, nanti calling aja. Soalnya harganya cukup menguras membludak di ya. kantong. Cukup menguras kantong. Jadi boleh lah. Nanti dikirimin ininya alamatnya. Alamatnya bener. Iya, nanti dikirimin. Tenang, oke. Oke, itu dia jawabannya ya. Fahmi Bayu 15. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Nih, Ya, gampang-gampang aja. ada pertanyaan dari udah kubilang. Wah. Ini siapa ini? Lucu banget username-nya. Kan udah aku bilang. Udah kubilang. Kayaknya ini akun fake deh. Aku Dia nggak cari mau- pokoknya nih. Dia nggak mau pakai akun asli, takut ketahuan kayaknya. Dia nanya gini katanya, "Hai Mega, pengen tanya nih, gimana sih caranya biar banyak yang suka? Soalnya capek nih banyak haters." Aduh, pertanyaannya nih Kan udah aku bilang. kan udah aku Udah aku bilang. bilang. Aku manggilnya kayak gitu aja kali ya. Kan udah aku bilang. Kan udah aku bilang. Oke, itu pertanyaan dari kan udah aku bilang. Gimana katanya? Kayaknya nih kan udah aku bilang nih ngelihat Yumega tuh orang yang mudah dicintai gitu, sehingga banyak yang suka, gak ada hatersnya. Nah gimana katanya biar nggak banyak haters dan banyak yang suka tuh caranya? Sebenarnya ini pemikiran kamu aja sih, kan udah aku bilang. Aduh, lucu banget ya jadi. Ya ampun, disuruh siapa dia bikin nggak pakai akun Username-nya. asli. Itu tuh bukan kamu yang banyak hatersnya, cuma karena mindsetnya Bagaimana? aja. Kamu terlalu memikirkan yang tidak, terlalu banyak prasangka dan praduga yang tidak berlandaskan dan tidak berdasarkan. Kayak gitu. Sebenarnya
ya orang tuh ya ibaratnya kita nggak ada haters, nggak ada manusia haters itu, ada sih sebenarnya, cuma ya itu mah terlalu kitanya aja sih. Bisa jadi kayak misalkan ini nih, aku sama Yu Ade lagi ngobrol nih, tiba-tiba aku punya mindset dan punya pikiran kayaknya Yu Ade nih nggak suka nih sama aku, haters nih dia, kayak gitu. Padahal kan itu nggak tentu dan Masih tidak dugaan. menjamin Yu Ade itu bener-bener nggak suka sama aku, itu karena pikiran kitanya aja sih, Jadi balik lagi ke mindsetnya ke ya. mindsetnya. Tapi Mindsetnya. tips untuk mudah disukai ya, kalian itu Gimana? terlalu berlebihan banget sih menilai aku, ya ampun. Ini aja sih ya, positive vibes. Yang Positive pertama positive vibes. vibes, terus ya banyakin full smile, walaupun emang aku jarang senyum dan Smile. jarang smile juga gitu kan. Terus kalau misalnya ada masalah atau apa, jangan mencirikan banget sih, jangan mencirikan banget ya. Misalkan kita punya masalah berlebihan atau masalah intinya lagi pusing lah. pusing dan lagi nggak baik-baik saja nih, terus ya kita diliatin ke orang-orang kayak bener-bener kita pusing dan kayak ya diem aja, mencirikan banget lah kalau misalnya kita lagi banyak beban nih. Gak usah kayak gitu, jadi Jangan ya, ngeliatin banget. jangan ngeliatin, harus smile. Terus kalau misalkan kita lagi banyak masalah, nggak usah dibikin merenung sendiri sih, lebih kayak disantai. Kalau Misalkan misalkan santai. dibikin santai aja. Tapi kalau misalkan kalian nih, kalau misalnya lagi banyak masalah, terus lebih suka buat nge-happy dan menaikkan moodnya itu dengan cara olahraga, misalkan emang bisa. nggak olahraga, terus dengan cara masak mah nggak masak. Dengerin musik. Nah kalau aku kalau misalkan lagi Pusing. kurang mood atau Iya. pusing, jadi orangnya lebih ke Larinya Ya, ke musik gitu. larinya ke musik dan di kamar sih, lebih menenangkan diri. Me time. Me time kayak gitu. Jadi lebih banyakin aura-aura positifnya aja sih, kayak smile. Tapi Kalau aku dan lebih randomnya gini yuk adek, gimana tuh? random banget nih. Kalau misalnya emang bener-bener lagi gamut nih ya, ini anekdot sih sebenarnya. Aduh, gimana? Kalau misalnya emang bener-bener gamut dan emang lagi banyak banget masalah kan, coba cari aja di YouTube, cari YouTube searching ketawa 1 jam atau enggak ya 1 jam gak ngapa-ngapain, lihat aja Astagfirullahaladzim. pasti kayak apa sih, tapi di situ tuh kayak pengen ketawa dan jadi naikin mood banget sih. Oh iya benar-benar. Jadi bisa dengan cari video-video lucu gitu buat naikin mood kayak gitu ya Mega ya. Boleh. Tapi aku mau share ini deh, satu aja deh. Satu tips biar banyak yang suka. Kalau kata aku, be yourself. Jadi diri kamu sendiri. Nah bener ya, Benar. lu aku gimana sih kelihatan? Karena menurut aku ya Mega ya, setiap orang itu punya kelebihan, keunikan masing-masing gitu. Jadi nggak ada tuh orang yang jeleknya ya jelek banget gitu. Maksudnya nggak ada nilai plus-plusnya sama sekali gitu. Jadi Betul. setiap kita tuh punya keunikan masing-masing dan kita kadang nggak sadar gitu bahwa kita tuh unik, kita tuh menarik gitu. Betul Dan banget. pasti ada yang suka sama kita kayak gitu. Jadi nggak usah dipikirin banget. Dikiranya gini meren ya, dia tuh mungkin kan udah aku bilang nih Kan jomblo gitu, mungkin jomblo dan jomblo. belum menemukan kekasih hati. Jadi tuh gimana sih caranya biar banyak yang suka dan gak ada hatersnya gitu. Jadi gitu kalau kata aku mah, be yourself aja, karena setiap kita itu unik, karena setiap kita itu menarik, karena setiap kita itu punya posisi yang positifnya gitu. Mantap banget ya. Tapi tadi saran dari Mega itu pakai aja, karena itu mujarab. Siapa sih yang nggak suka ngelihat orang yang suka senyum? Ya kan? Ya ampun, aku suka senyum kan. Kan nggak enak ya kalau ngelihat orang kayak gitu, kan nggak enak. Kalau bahasa Jawanya apa gitu tuh? betutut. Kalau aku taunya itu betutut ya. Apa ya bahasanya ya? Apa sih? Cemberut lah, pokoknya Cemberut cemberut lah dulu. intinya. Pokoknya jangan kayak gitu. Kalau Harus full mau, smile. iya, harus full smile. Full smile. Jadi itu ya jawabannya dari Kan sudah iya. ku bilang. Ya ampun, Lucu namanya banget. ini terinspirasi dari mana gitu ya? Iya, nggak tahu deh, lucu ih. Oke, kita bakal lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini ada pertanyaan dari P.S.
underscore. Ini banyak banget underscore-nya, aku bacanya gimana coba? Ini namanya asing-asing semua ya. Lucu tahu. P.S_i. Katanya pengennya gini, pertemanan yang toksik, cara nanggepin sama supaya kita nggak ikutan toksik juga tuh gimana? Pertanyaannya tentang pertemanan ya. Pertemanan yang toksik gimana tuh? ____. Jadi ada Ina. jadi nanggepinnya ya, cara nanggepinnya. Biar kita juga nggak ikutan toksik gitu. Cara nanggepinnya ya kembali lagi ke diri sendiri. Terus jangan mudah terbawa-bawa sih. Jangan mudah terbawa-bawa. Dan ada sedikit ya kata-kata bijak lah ya. Aduh, bijak banget Kata-kata ya. kata-kata sedikit bijak gitu. Oh, sedikit Ini aja bijak, sih. oke. Siapa apa tuh? Walaupun dia berdrama di panggung dengan dramanya, ya kita nggak usah ikut-ikutan berdrama di situ. Oke. Kita cukup jadi penontonnya aja. Mm-mm. Ibaratnya kayak kan pasti ada lah punya temen yang kayak emang orangnya drama banget kan, kayak aku tuh gini, aku tuh gitu kan. Iya. Aduh gak enak banget sih itu tuh. Terus kita ngasih solusi kan, kamu itu jangan kayak gini, kamu itu ya intinya Minimal mah dikasih kita- solusinya ya. Cuma dia karena emang orangnya suka drama, walaupun kita ngasih solusi dan masukan seperti itu ya nantinya bakal diulang lagi dan diulang lagi. Itu bener-bener sangat capek sih punya teman kayak gitu tuh. Tapi ya kamu jangan capek jadi orang baik juga, tetap dengerin aja, cukup iya kasih masukan juga. Ya. Tapi ya itu kembali lagi, dia berdrama di panggungnya, kita nggak usah ikut-ikutan Ikut-ikutan. berdrama juga di situ, cukup jadi penontonnya aja. Bener banget. Soalnya tipe ciri-ciri temen yang toksik nih banyak yuk adek ya. Bukan Salah cuman satunya yang suka drama. Drama aja, kayak misalkan yang egois juga. Egois. Menurut aku toksik sih. Terus kalau pertemanan toksik itu ya temen yang nggak bisa bawa kita ke hal positif sih, lebih kayak bikin Beracun insecure. lah ya. Beracun banget lah toksik itu. Kayak misalkan temen yang emang nggak bikin kita kayak lebih Nggak pede. pede, lebih ke insecure sih. Jadi nggak mendukung sih. Kayak misalkan ada nih temen yang tukang kritik kayak, kamu tuh pakainya terlalu ngetat, kamu tuh nggak cocok deh pakai ini, kamu tuh sepatunya jelek deh. Jadi itu tuh bukan temen yang baik sih kalau menurut aku ya. Jadi harusnya kalau misalkan ngasih Mau kritikan ngasih kayak kritikan gitu pun ada solusinya caranya dan juga. ada solusinya. Caranya juga Gitu. jangan sampai ini ya menyinggung dan menyakiti. Bener-bener ya ampun, bener banget. Aduh. Bener, Pokoknya bener. ya lebih amannya sih ya sedikit jauhi aja, nggak jauhi sih, Ngasih membatasi tahu aja lah dan ngasih membatasi. tahu sih. Kalau Kalau dia misalnya kurang baik. udah dikasih tahu dan tetap aja ya udah kita harus punya batasan gitu. Kita Nah, jangan sampai betul banget. ikut-ikutan kayak teman kita, kayaknya saling ini aja lah ya, saling menegur gitu kalau emang kitanya salah, kalau teman kitanya salah. Iya. Terus ya iya ya, Sebenarnya kalian rumit juga ya tahu kalau- sih kalau ngomongin berbicara mengenai relationship toxic ya. kayak gitu. Relationship, pertemanan ataupun pacaran yang toksik itu ya rumit sih sebenarnya. Dan harus sadar sih sebenarnya kalau kata aku Maya, harus sadar ketika kita ada di hubungan yang toksik, kita harus sadar gitu. Jangan sampai mewajari gitu. Betul banget. Kalau kita sadar kan minimal kita ada tindakan untuk ngobrol, untuk komunikasi sama orang tersebut, sama teman kita atau sama pacar kita kayak gitu. Kayak balik lagi. Iya. Apa tuh yuk? Kayaknya ini yang lebih paham tentang dunia pertoksikan yuk adik Aduh. ya. Soalnya kalau aku pribadi kayak ya udahlah kayak gitu. Wah, jangan-jangan saya pernah toksik nih. Aduh. Gak usah dibuka di sini Lebih paham tapi. toksik-toksikan yuk adik. Kayak gitu ya kayaknya. Dan menurut kamu nih Meg, untuk menjaga dan menjalani sebuah hubungan atau relationship, baik itu pertemanan ataupun pacaran gitu, apa sih kuncinya biar awet gitu? Saling memahami Saling dan memahami. saling mengerti sih. Intinya jangan mau dimengerti sendiri tanpa kamu mengerti orang lain. Betul banget. Saling memahami. Saling memahami. Jangan Dan- mau ya aku aja yang mau Iya. diingetin, jangan akunya aja. Kamu juga harus Ngertiin, memahami dan belajar. mengerti pasangan kamu.
bener banget. Dan jaga komunikasi guys, Kalau itu misalkan penting banget kalau menurut aku ya. hubungan yang baik berawal dari komunikasi yang baik juga. Aku setuju. Oke, itu ya jawabannya. Jadi lebar banget ya kalau ngomongin toxic, ngomongin pertemanan, relationship gitu. Panjang banget ini p.s____i. Namanya cukup Aduh, pada unik-unik ya, tadi kan unik sudah aku banget. bilang. Udah ku bilang. Oke, kita bakal lanjut ke pertanyaan yang berikutnya. Aduh, bentar dulu. Pertanyaan banyak ya. Pertanyaan berikutnya itu dari Empani R lagi nih. 2 kali dia nanya. Oh ya yuk Pani. Nanyanya kayak gini katanya. Gimana sih rasanya jadi pengurus bidang PAO? WK. Suka ketawa ya berarti Iya, ya berarti hari ini. Happy banget nih orang ya. Kyowo. Soalnya kita harus ngopi nih ya yuk. Kalau ngomongin PAO gitu. Iya. Gimana rasanya? Rasanya cukup ya menantang sih. Menantang. Bagi aku pribadi cukup menantang. Soalnya kenapa? Kenapa tuh? Karena ya ini pertama kali sih di Ika Dharma Ayu ya, khususnya aku masuk ke kepengurusan dan masuk ke bidang PAO. Soalnya emang PAO kan ibaratnya bisa dibilang sebagai jantung sebuah organisasi gitu kan. Itu bener-bener kayak berat sih, kita harus melaksanakan tanggung jawabnya itu, harus bener-bener banget. Dan itu tuh bagi aku pribadi ya, yang orangnya emang ya Budi? males Gimana? basa-basi gitu ya, Males basa-basi. males basa-basi kayak yang ya udah. Jadi bagi kalian yang kalau misalkan di chat kurang asik sama aku, ya emang aku orangnya asik kalau ketemu langsung kayak gitu. Jadi males basa-basi kayak di chat tuh, kayak misalkan lagi ngapain, udah makan belum, kayak gitu tuh kayak Mending langsung gofoodin aja gitu. kayak gitu. Jadi lebih ke daripada diksi, mending ke aksinya. Asik banget tuh. Kayak gitu guys. Rasanya sebenarnya lebih ke happy atau gimana tuh? Happy atau kesel atau sedih atau apa? Aku kepo nih, soalnya ikutan kepo. Nano sih rasanya Nano. juga deh. Soalnya kenapa? Karena ada senengnya, Ada senengnya, ada bangganya, ada bangganya, sedihnya, ada emosinya, semuanya ada semua dan aku rasain. kompleks banget ya. Tapi yang aku rasain banyak bangganya sih. Banyak Apalagi banget. di Ika Dharma Ayunya. Aduh, Bangga banget sih aku masuk Ika Dharma Ayu. kenapa? Karena yang aku rasain, ilmu yang aku dapetin nih di Ika Dharma Ayu ya bener-bener kepake banget sih. Selain di kampus ya, di kuliahan, ya dipakai juga gitu, diimplementasikan ke kehidupannya tuh bener-bener kepake. Dan aku bangga banget sih mengenal Ika Dharma Ayu selama ini. Wah, Dan aku nggak sia-sia sih ikut Ika Dharma Ayu dari maba. Bahkan dulu nih yuk ada mabanya kamu tuh 2000 berapa? 2019. 2019. Dan aku Berarti tuh sekarang semester 6. 6. Dan dulu pas maba itu, Iya. kalau orang kan kayak bener-bener datang ke stand itu kayak misalnya kayak lihat nih, ayo ke stand Ika Dharma Ayu. Iya. Mereka tertarik datang. Kalau aku pas dulu itu nanya-nanya ke orang, stand Ika Dharma Ayu itu di mana? Ika Dharma Ayu dan orang Indramayu itu di mana standnya, ada enggak? Aku sendiri yang nyari kayak gitu tuh, saking apanya, saking mencari keluarga aku yang ada di Bandung guys. Ya Allah bener banget. Dan pas ketemu tuh kayak ngerasa ini keluarga aku yang ada di Bandung loh. Iya. Dan kayak ngerasa bangga banget sih ada Gak keluarga di sini, sendirian, nggak sendirian. gitu ya. Minimal kalau ada apa-apa kita bisa ngubungin mereka gitu. Betul Karena banget. kalau kita udah ngerasa kita udah satu daerah gitu ya, ada rasa lebih gitu ya dalam pertemanan tuh, kayak lebih aduh kasihan gitu, lebih empatinya tuh gede gitu. Oke, tapi aku mau tanya lagi deh. Ini mah pertanyaan dari aku. Asik. Boleh. Kira-kira nih, apa yang bikin kamu tuh suka banget dan Bertahan. happy banget ada di Ika Dharma Ayu? Apa yang bikin kamu betah gitu? Kan dari 2019 tuh, udah berapa tahun tuh? Betah banget. Iya. Ya berarti lebih ke orang-orangnya. Lebih ke Orang-orangnya tuh udah nyaman. Ya ibaratnya yuk aja kalau misalnya udah nyaman ke orang atau udah nyaman ke suatu benda,
ya bakal sayang dan bakal seini itu kan, sedekat Iya. itu. Iya, soalnya aku ngerasa seperti itu sih. Dan aku tuh kayak ngerasa bener-bener dirangkul banget sih pas maba tuh UAD sama orang-orang Ika Dharma Ayu tuh. Kayak bener-bener ngerasa ya mereka tuh bener-bener peduli. Bener-bener peduli. Boleh deh sebutin siapa tuh salah satunya. Aduh. Namanya bisa di mention di sini nih. Aduh, ini boleh di-mention. Boleh. Yang pertama ya ngenalin Ika Dharma Ayu mungkin ya. Dari pertama dari pas IUE. Kayak IUE dulu tuh pas aku masih kelas 3, aku tuh dulu pernah sempet datang ke stand Win. Iya. Ika Dharma Ayu Win. Nah, pernah aku sempet tanya-nanya juga tentang jurusan, tentang kampus di UIN itu gimana. Terus pas di situ aku pertama kali itu ketemunya dan dijelasin tentang UIN, tentang jurusan yang sekarang aku ambil nih, ilmu hukum ya. Sama Dulu siapa tuh tuh? dijelasin sama Kang Danu. Kang Danu. Iya. Oke, Kang Danu di mention nih Dan sama Kang Danu. Mega. Iya, dulu bener sih pas aku SMA kelas 3 tuh ketemu di GOR. Ya itu tuh Kang Danu yang jelasin, dan pas ketemu aku udah masuk di UIN, ketemu Kang Danu tuh kayak dejavu, kayak ingat jadi dan Iya. ya dulu ini loh Kang Danu tuh yang mengenalkan tentang UIN, tentang jurusan, tentang Ika Dharma UKT, Ayu. Ika Dharma Ayu, dan sekarang ketemu lagi gitu kan. Kayak Jadi orang wah, pertama yang jadi orang memperkenalkan pertama tuh memperkenalkan Kang Danu. Danu. Tepuk tangan. Dan ini sih pas maba aku ngerasa nyamannya tuh kayak ngerasa asiknya tuh ya pas datang ke stand. Ini sih Yudiana. Yudiana juga di mention nih Iya, sama Yudiana. Mega. Orangnya tuh emang bener-bener humble dan emang bener-bener enggak mandang siapa dia sih. Soalnya pas aku datang ke standnya Yuade, bener-bener kayak ngerasa, hey gimana? Bener-bener kayak udah deket aja Udah gitu deket ya. banget. Bahkan aku rasanya pas itu ya, aku kira Yudiana itu satu angkatan itu sama kita. Oh gitu. Padahal Pas itu tuh Yudiannya udah ini sih. 2 tahun lebih. 2 tahun tua. lebih tua dari, enggak lebih tua sih. Iya, lebih dulu. Aduh, maafin. Iya gitu, dan yayu semuanya yang Tapi sudah membersamai dari perjalanannya. Oke. Kayaknya udah deh kayak gitu ya. Kita udah lama, udah lebih dari berapa puluh menit ini. Iya, tapi nggak Seru apa-apa. banget karena aku suka gitu ngobrol sama Yumega di sini. Seru banget kita ngebahas topik A, B, C, D, E, F, G sampai Z, banyak banget. Oke, ini aku mau ngucapin terima kasih banyak nih sama Yumega karena Iya, udah sama-sama. berkenan gitu ya nyempetin waktunya. Guys, kalian tuh jangan percaya deh kalau Yumega bilang dia tuh nggak sibuk ngapa-ngapain, dia tuh nganggur, padahal dia tuh orangnya sibuk banget, banyak aktivitas yang apa ya, dibilang produktif lah dia tuh gitu loh. Makasih banyak deh. Ya ampun. Pokoknya aku ucapin terima kasih banyak buat Yumega karena udah berkenan ngobrol bareng aku di sini dan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari followers Instagram Ika Dharma Ayu. Win. Kalau Jadi, misalkan pengen lebih nanya lebih lanjut gitu ya, nanti bisa calling aja. Oke, tadi kan udah ada tuh Instagramnya ya. Dan jangan lupa nih kalau masih kepo, ajak ngopi aja. Ajak ngopi aja, tanyain aja semuanya. Insya Allah dia mah orangnya bakalan ngejawab semua pertanyaan-pertanyaan kamu meskipun pertanyaannya absurd. Absurd banget sih tadi Absurd. yang sudah aku bilang. Oke. Jadi mungkin segitu aja ya Yumega ya. Makasih buat teman-teman Kang dan Yayu yang udah nonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa untuk apa yuk? Like, comment, share, and subscribe. Oke, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh. Bye.